Hai teman-teman, selamat datang di video kali ini bersama saya Javani Skarasati. Di sini kita akan membahas tentang modul 14.3.5 paket tracker, yaitu Basic Router Configuration Review. Di sini sudah ada tabel addressing yang terdapat di dalamnya, yaitu IPv4 dan IPv6. Lalu kita ke tujuan pada bagian 1, yaitu konfigurasi perangkat dan verifikasi konektivitas. Tahap 1 itu ada tetapkan alamat IPv4 dan IPv6 statis ke antarmuka PC. Tahap 2 ada konfigurasi pengaturan router dasar. Dan tahap 3 ada konfigurasi router untuk SSH. Dan tahap 4 ada verifikasi konektivitas jaringan. Pada bagian 2, yaitu menampilkan informasi router. Pada tahap 1 ada mengambil informasi hardware dan software dari router. Pada tahap 2 ada menafsirkan konfigurasi startup. Dan pada tahap 3 ada interpretasikan tabel routing. Dan tahap 4 ada verifikasi status antarmuka. Lalu kita ke bagian latar belakang atau skenario. Aktivitas ini mengharuskan kita mengkonfigurasi router R2 menggunakan pengaturan dari tabel alamat dan spesifikasi yang tercantum. Router 1 dan perangkat yang terhubung dengannya telah dikonfigurasi. Ini adalah tinjauan komprehensif dari perintah router iOS yang dibahas sebelumnya. Di bagian 1, kita akan menyelesaikan konfigurasi dasar dan pengaturan antarmuka pada router. Di bagian 2, kita akan menggunakan SSH untuk terhubung ke router dari jarak jauh dan memanfaatkan perintah iOS untuk mengambil informasi dari perangkat untuk menjawab pertanyaan tentang router. Untuk tujuan peninjauan, lab ini menyediakan perintah yang diperlukan untuk konfigurasi router tertentu. Di sini ada instruksi. Bagian 1, konfigurasi perangkat dan verifikasi konektivitas. Pada langkah 1, konfigurasi antarmuka PC. Tahap A, yaitu konfigurasikan alamat IPv4 dan IPv6 di PC 3 seperti yang tercantum di tabel pengalamatan di atas. Yang B itu ada konfigurasi alamat IPv4 dan IPv6 seperti yang tercantum di tabel pengalamatan. Di sini ya teman-teman. Kita bisa ke PC 3 sekarang. Lalu ke desktop, kita ke IP configuration. Nah, di sini masukkan IP dari PC 3. Lalu kita masukkan juga default gateway-nya. Kemudian kita masukkan juga IPv6-nya. Kemudian di sini diisi 64. Kita juga akan memasukkan default gateway-nya. Nah, jika sudah, kita bisa ke langkah 2, yaitu konfigurasi router. Di router 2, buka terminal, pindah ke mode privilege exec. Kita bisa langsung ke router 2. Enter. Lalu ketikkan enable. Kemudian yang B, masuk ke mode konfigurasi. Kita ketikkan konfigurasi terminal. Kemudian yang C, tetapkan nama perangkat R2 ke router. Ketikkan di sini hostname R2.
Lalu yang D itu konfigurasi kata sandi terenkripsi mode privilege ASIC. Di sini kita bisa ketikkan enable secret. Nah, ini copy aja ya teman-teman. Lalu enter. Tahap selanjutnya itu tetapkan nama domain router ke ini ccna-striplet.com. Ini kita kopikan dulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan IP domain name. Nah, di sini pastekan saja. Lalu enter. Tahap selanjutnya yaitu yang F, nonaktifkan pencarian DNS untuk mencegah router mencoba menerjemahkan perintah yang dimasukkan secara salah seolah-olah itu adalah nama host. Di sini ketikkan no IP domain lookup. Lalu ke G, enkripsi kata sandi plain text. Ketikkan service password description, enter. Lalu ke tahap selanjutnya yaitu ini, konfigurasi nama pengguna, yaitu ini ya nama penggunanya, dengan kata sandi terenkripsi ini. Kita kopikan dulu yang ini. Ketikkan user name, paste secret. Lalu kita kopikan yang ini. Enter. Tahap selanjutnya yaitu hasilkan satu set kunci kripto dengan modulus 1024 bit. Kembali lagi ke sini, ketikkan kripto. Oke. Enter. Nah, di sini kita bisa masukkan saja ini 1024. Enter. Nah, setelah itu kita ke tahap selanjutnya. Tetapkan Cisco sebagai kata sandi konsol, konfigurasikan sesi untuk memutuskan sambungan setelah 6 menit tidak aktif, dan aktifkan login. Untuk mencegah pesan konsol mengganggu perintah, gunakan perintah ini, login synchronous. Ketikkan line console, no. Lalu password Cisco, kemudian login, synchronous, kemudian ASIC, timeout 6 spasi 0, kemudian login. Tahap selanjutnya yaitu tetapkan Cisco sebagai kata sandi VTY, konfigurasikan baris VTY untuk menerima koneksi SSH saja.
Konfigurasikan sesi untuk memutuskan sambungan setelah 6 menit tidak aktif dan aktifkan login menggunakan database lokal. Di sini kita bisa exit. Lalu ketikkan line VTY 0/4, kemudian password Cisco, kemudian exit timeout, (0), kemudian transport, SSH, lalu login lokal. Di tahap ini, kita akan membuat spanduk yang memperingatkan siapapun yang mengakses perangkat bahwa akses tidak sah dilarang. Kita exit dulu, kemudian ketikkan banner. MOTD, setelah itu enter. Kemudian aktifkan perututan IPv6. Di sini ketikkan IPv6 Unicache ketik. Tab N itu konfigurasikan keempat antarmuka pada router dengan informasi pengalamatan IPv4 dan IPv6 dari tabel pengalamatan di atas. Konfigurasikan keempat antarmuka dengan deskripsi. Aktifkan keempat antarmuka. Kembali di sini. Kita ketikkan interface. Nah, ini bisa copy aja ya sebenarnya dari sini. Description connection. To S3. Lalu ketikkan IP address. Nah, kopikan saja yang ini. Karena belakangnya 24, berarti menggunakan 255.255.255.0. Selanjutnya IPv6. Kita bisa kopikan saja yang ini. Lalu enter.
Selanjutnya kita kopikan yang ini, link lokalnya. Kita hapus dulu, lalu pastekan link lokalnya. Setelah itu no shutdown. Lalu kita ke ini, interface G0/0/1. Ganti serial 4, lalu setting IP address, karena belakangnya /24 berarti menggunakan 255.255.255.0. Lalu setting juga IPv6 nya, hapus dulu spasi yang di sini, tunggu enter. Kemudian setting bagian link lokal. Lalu no shutdown. Selanjutnya kita ke interface serial 0/1/0, yaitu ini. Copy saja. Ini kita ganti description link to R1. Lalu ke IP address-nya, nah size 24 berarti kita belakangnya menggunakan 255.255.255.0. Kemudian setting juga IPv6 nya. Terus link lokalnya. Kemudian no shutdown. Yang terakhir kita setting serial 0/1/1. Nah ini kita ganti aja 1. Lalu setting IP-nya lagi, IPv4-nya. Nah, karena bakalnya itu /30, jadi terakhir kita kasih 252. 255. Lalu setting IPv6-nya. Kemudian link lokalnya.
Rahina shutdown. Nah, kita bisa ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan simpan konfigurasi yang sedang berjalan ke file konfigurasi startup. Nah, jika sudah, kita baru ketikkan copy running config start up config. File name enter aja. Kemudian kita bisa ke langkah 3. Nah, maka ini sudah hijau ya, yang artinya mereka sudah terhubung. Langkah 3 yaitu verifikasi konektivitas jaringan. Tahap 1, menggunakan baris perintah di PC3, ping alamat IPv4 dan IPv6 untuk PC4. Apakah ping akan berhasil? Kita akan coba ping PC4 dari PC3. Dan ini request timeout yang artinya gagal untuk mau ping ke PC4. Kita akan cek IP dari PC4. Nah, di sini belum terisi, maka kita isikan IP dari PC4 dulu. Lalu isikan juga default gateway-nya. Kemudian silang, kita coba ping kembali dari PC3 ke PC4. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah TTL ya, artinya sudah berhasil. Kita akan coba ping menggunakan IPv6-nya. Nah, pakai IPv6 juga sudah berhasil. Maka pertanyaan dari langkah 3, apakah ping berhasil? Jawabannya ya, berhasil. Selanjutnya kita bisa ke langkah B. Dari CLI di R2, ping alamat serial 0/1/1 dari router 1 untuk IPv4 dan IPv6. Alamat yang ditetapkan ke antarmuka S0/1/1 pada router 1 adalah ini dan juga ini. Maka kita akan ping di R2-nya. Enter. Passwordnya Cisco ya tadi. Kita copy dulu IPv4-nya. Lalu ketikkan ping. Paste. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sukses 100%. Lalu kita copy dulu IPv6-nya. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa pingnya sukses 100%. Maka dari pertanyaan ini, apakah ping berhasil? Jawabannya ya, berhasil. Selanjutnya, dari PC3 kita akan ping ke alamat ISP, yaitu ini. Kita kopikan dulu IP-nya, alamatnya. Lalu kita ke PC3, command prompt,
Kemudian ketikkan ping, lalu pastekan alamat yang sudah kita copy. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Dari pertanyaan ini, apakah ping berhasil? Jawabannya ya. PC menggunakan router gateway default untuk meneruskan lalu lintas. Sekarang dari PC 3 untuk melakukan ping ke alamat ISP untuk pengujian. Kita copy dulu. Lalu kita ping. Maka dari pertanyaan ini kita bisa jawab apakah ping berhasil? Tidak jawabannya, karena perutuan belum dikonfigurasi pada peruter sehingga hanya jaringan lokal yang terhubung yang dapat diakses. Tidak ada rute default yang diatur pada router R2. Selanjutnya, dari PC 3, buka sesi SSH ke alamat IPv4 R2 G0/0/0 dan masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi berikut ini. Oke, kita sudah di PC 3. Di sini kopikan saja yang ini, sintaks ini, kemudian pastekan saja. Nah, passwordnya kita bisa kopikan yang ini saja. Lalu paste, enter. Nah, di sini dari pertanyaan ini yaitu apakah akses jarak jauh berhasil? Jawabannya ya, berhasil. Setelah itu kita bisa ke bagian 2, menampilkan informasi router. Di bagian 2, kita akan menggunakan perintah show dari sesi SSH untuk mengambil informasi dari router. Pada langkah 1, yaitu tetapkan sesi SSH ke R2. Dari PC 3, buka sesi SSH ke alamat IPv6 R2 G0/0/0 dan masuk sebagai SSH admin dengan kata sandi berikut. Nih. Sekarang kita ke PC 3, kita command prompt, lalu ketikkan exit. Kemudian kita ganti IP-nya menggunakan sesuai di sini IP dari G0/0/0 yang IPv6-nya. Kita kopikan saja maka yang ini. Kemudian enter. Passwordnya kita kopikan saja lagi. Enter. Nah, di langkah 2, kita akan ambil informasi perangkat keras dan perangkat lunak yang penting. Pada tahap 1, gunakan perintah show version untuk menjawab pertanyaan tentang router. Sekarang kita ke R2. Kita masuk dulu. Passwordnya yaitu Cisco. Kemudian kita bisa langsung saja ketikkan ini, show version. Kita bisa tekan enter untuk menampilkan semua informasinya. Nah, ini adalah semua informasinya. Sekarang kita akan menjawab 3 pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, apa nama gambar iOS yang dijalankan oleh router? Maka bisa kita jawab dengan ini ya, teman-teman.
Lalu ke pertanyaan yang kedua, berapa banyak non-volatile random access memory atau NVRAM yang dimiliki router? Jawabannya itu adalah ini. Lalu pertanyaan yang ketiga yaitu, berapa banyak memori flash yang dimiliki router? Jawabannya yaitu ini. Lalu kita bisa ke perintah B, yaitu perintah show sering memberikan beberapa layar output. Memfilter output memungkinkan pengguna untuk menampilkan bagian tertentu dari output. Untuk mengaktifkan perintah pemfilteran, masukkan karakter pipe ini ya teman-teman. Setelah perintah show diikuti dengan parameter pemfilteran dan ekspresi pemfilteran. Kita bisa mencocokkan keluaran dengan pernyataan pemfilteran dengan menggunakan kata kunci include untuk menampilkan semua baris dari keluaran yang berisi ekspresi pemfilteran. Filter perintah show version menggunakan show version pipe include register untuk menjawab soal berikutnya. Kita kopikan saja perintah ini langsung. Ketikkan enable. Lalu passwordnya kita copy saja dari sini. Nah, kemudian kita kopikan saja yang ini. Di sini ada pertanyaan, bagaimana proses boot untuk router pada relay berikutnya? Jawabannya dapat bervariasi. Dalam kebanyakan kasus, yaitu 0x2102, router akan menjalani boot normal, memuat IOS dari memori flash, dan memuat konfigurasi startup dari NVRAM jika ada. Jika register config adalah 0x2142, router akan membypass konfigurasi startup dan mulai pada prompt perintah mode pengguna. Jika boot awal gagal, router masuk ke mode ROM-on. Selanjutnya kita bisa ke langkah 3, yaitu tampilkan konfigurasi yang sedang berjalan. Gunakan perintah show running config pada router untuk menjawab pertanyaan berikut. Memfilter baris yang berisi kata password. Kita bisa kopikan komen ini. Lalu ke sini, pastekan saja. Tambahkan pipe. Lalu include password. Bagaimana kata sandi disajikan dalam output? Maka jawabannya kata sandi dienkripsi, karena perintah enkripsi kata sandi layanan. Sekarang kita ke langkah B, gunakan show running config pipe bagian VTY. Kita bisa kopikan saja bagian ini. Lalu pastekan di sini. Nah, apa hasil dari menggunakan perintah ini? Jawabannya, kita menerima keluaran konfigurasi yang berjalan dimulai dengan baris yang menyertakan contoh pertama dari expression filtering. Di sini ada catatan. Perintah yang lebih spesifik adalah show running config pipe begin VTY. Namun, versi paket Runner saat ini tidak mendukung perintah section pemfilteran. Kita bisa lanjut ke tahap 4,
Di langkah 4 ini, tampilkan tabel perutuan di router. Gunakan perintah show IP route pada router untuk menjawab pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama itu, kode apa yang digunakan dalam tabel routing untuk menunjukkan jaringan yang terhubung langsung? Jawabannya C menunjuk subnet yang terhubung langsung, L menunjuk antarmuka lokal. Kedua jawaban itu benar. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa banyak entry root yang dikodekan dengan kode C di tabel routing? Jawabannya itu 4. Lalu kita ke langkah terakhir, yaitu langkah 5, tampilkan daftar ringkasan antarmuka pada router. Gunakan perintah show IP interface brief pada router untuk menjawab pertanyaan berikut. Kita kopikan perintahnya dulu, lalu pastikan. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Perintah apa yang mengubah status per gigabyte internet dari secara administratif turun menjadi naik? Yaitu no shutdown. Perintah pemfilteran apa yang akan kita gunakan untuk hanya menampilkan antarmuka dengan alamat yang ditetapkan? Yaitu show IP interface brief pipe include unassigned. Lalu ke tahap B, gunakan perintah show IPv6 in brief ini untuk memverifikasi pengaturan IPv6 pada R2. Kita kopikan saja ini. Lalu ke sini pastekan. Lalu kita jawab pertanyaan di sini yang terakhir, yaitu apa arti dari bagian up or up dari output? Jawabannya adalah status up/up mencerminkan status layar 1 dan layar 2 dari antarmuka dan tidak bergantung pada layar 3 untuk status. Sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.